Setelah tadi kita pelajari tentang preemptive priority scheduling, sekarang kita akan mengulas konsep dari round robin scheduling. Di dalam algoritma ini akan mengatur setiap task ini akan memperoleh jatah waktu eksekusi yang sama berdasarkan time quantum. Hanya saja algoritma round robin ini pada dasarnya kurang cocok digunakan untuk real time system, karena algoritma ini tidak memberikan variasi prioritas pada setiap tasknya. Padahal pada real time system itu setiap task akan dieksekusi berdasarkan variasi prioritas yang ada. Jadi di dalam round robin ini dia akan menggunakan time slicing untuk mendapatkan alokasi waktu yang sama pada setiap tasknya. Kalau kita lihat pada gambar tersebut di sini, round robin di sini akan membagi waktu eksekusi task, akan membagi waktu eksekusi tasknya menggunakan time slicing. Jadi terdapat counter yang akan menghitung waktu eksekusi setiap task. Nah, ketika waktu sudah habis, maka eksekusi akan dilanjutkan pada task berikutnya. Time slicing ini nanti akan berkaitan dengan time quantum. Jadi setiap task yang selesai dieksekusi akan ditempatkan pada akhir round. Ya. Di dalam kernel RTOS ini akan melakukan modifikasi terhadap algoritma round robin scheduling, yaitu mengkombinasikannya dengan preemptive scheduling. Jadi modifikasi yang dilakukan di sini ialah jika terdapat task lain dengan prioritas lebih tinggi tiba-tiba muncul. Ya, di sini tiba-tiba di sini ada sebuah prioritas yang muncul, kombinasi antara preemptive dan round robin, maka counter yang menghitung task tadi yang sedang dieksekusi, ya di sini counter yang menghitung task di sini akan disimpan atau dilakukan interrupt untuk melakukan tugas prioritas yang utama. Jadi harapan dari algoritma ini adalah dapat membagi eksekusi task itu secara fair, karena lebar dalam menyelesaikan atau time slicing-nya ini memiliki rentang waktu yang sama. Nah, urutan kejadian di dalam round robin pertama yaitu proses pertama itu terpilih, task akan terpilih, kemudian timer akan diset untuk interrupt proses setelah satu kuantum, baru dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Apakah dia ada dua di sini ya? Apakah dia suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum atau dia suatu proses sudah selesai sebelum satu kuantum berakhir? Kalau dia ke sini ke bagian 4 pin, maka CPU dibebaskan, baru penjadwalan mengalokasikan CPU akan ke proses selanjutnya pada antrian ready. Ini urutan-urutannya. Nah, kalau kita lihat di sini konsep penjadwalan dari round robin, kita lihat nomor 1. Posisi 1 ini menunjukkan pada rentang waktu T1 hingga T ke
4. T1, 2, 3, 4. Pada task 1, yang merah ini adalah task 1 yang sedang dieksekusi. Posisi 2 itu menunjukkan pada waktu T keempat, di mana prosesor akan menunda task 1 kemudian mengeksekusi task 2. Nah, task 2 ya. Mengeksekusi task 2. Kemudian posisi ketiga ini task 2 akan dieksekusi. Posisi keempat waktu TI di mana task 2 itu sedang dieksekusi. Kemudian posisi kelima itu task 2 ditunda dilanjutkan dengan posisi 6 di mana prosesor menjalankan task 3. Ya. Kemudian pada posisi ketujuh ini task 3 ditunda dilanjutkan dengan posisi 8 di mana prosesor meresume task 1 dan melanjutkan eksekusi task 1 yang masih tertunda tadi. Kemudian selanjutnya pada ke-9 itu adalah prosesor meresume task 2 dan melanjutkan eksekusi ke task atau tugas 2. Posisi 10 prosesor meresume task 3 dan melanjutkan eksekusi task 3. Ini konsep dari penjadwalan round robin. Mari kita lihat contoh dari round robin ini. Ini disediakan sebuah tabel yang prosesnya terdiri dari 3 task, 3 tugas. P1 ya, task 1 atau proses 1, P2, P3. Yang masing-masing proses ini memiliki arrival time atau AT beragam, yaitu P1 arrival time 0, P2 itu arrival time 4, P3 adalah 7 dengan burst time 15, 7, dan 8. Nah, di sini time slicing-nya atau time kuantumnya yang disediakan adalah 5 second. Kita hitung dengan dalam hitungan second biar mudah. Ya, arrival time ini juga second. Kita hitung untuk pakai second saja. Walaupun sebetulnya di dalam mikroprosesor hitungan second itu sudah lama sekali. Oke ya. Nah, nanti setelah kita tentukan arrival time, burst time-nya, kita akan mencari waiting time dan turnaround time yang definisinya sudah dijelaskan pada bahasan preemptive scheduling tadi, priority scheduling tadi. Sekarang kita awali dengan proses pertama, P1. P1 arrival time-nya adalah 0. Maka tugas itu akan datang pada detik ke-0. Ya, pada detik ke-0. Warna merah. Sepanjang 5 detik. Karena time kuantumnya itu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, setelah ini apa yang akan dijalankan? Yaitu proses 2, P2. Ya, dengan begini proses P1 dengan burst time waktu prosesnya 15 itu maka akan sisa 10 karena sudah dijalankan sepanjang 5 detik. Oke, burst time-nya untuk P1 sisa 10. Kita lanjut ke P2. P2 arrival time-nya adalah 4. Kalau secara logika arrival time pada P2 ketika P1 ini berjalan di P2 berjalan sampai detik keempat, maka harusnya yang dijalankan adalah P2. Nah, karena di dalam algoritma ini bergantung pada time kuantumnya, bukan sebuah priority,
bukan sebuah priority, ingat di garis bawahi, bukan sebuah algoritma priority, maka time quantum atau time slashing ini berperan penting dalam menjalankan setiap prosesnya. Makanya diselesaikan dulu sampai selesai time quantumnya. Berarti di sini akan 5. Berakhir pada detik kelima. Setelah detik kelima, maka kita jalankan P2. Nah, selama 5 detik juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, P2 yang seharusnya datang di detik keempat, maka ada keterlambatan 1 detik di sini. Ada keterlambatan 1 detik. Nah, ini ya, 1 second di sini. Nah, setelah P2, apakah kita menjalankan P3? Ya. Kita lihat dulu, apakah ini akan menjalankan P3? Kita lihat dulu arrival time-nya. Arrival time pada P3 ini ada di detik ke-7. Nah, sedangkan P1 itu berakhir pada detik ke-5. Secara otomatis algoritma ini tidak akan menjalankan P3 karena P3 ini datangnya pada detik ke-7, sedangkan P1 datang lebih awal. Berakhir tertundanya itu lebih awal, yaitu di detik ke-5. Maka yang akan dijalankan adalah P1 kembali. Nah, selama 5 second sesuai dengan time quantum. Barulah setelah P1 ini dijalankan, ya, prosesnya otomatis ketika menjalankan P1 ini otomatis sudah melewati detik ke-7. Barulah di sini P3 ini akan dijalankan selama 5 detik. Nah, berarti di sini P2 sudah dijalankan, burst time-nya 7, sisa 2. Kemudian P3 sudah dijalankan, nilainya 8, burst time-nya sisa 3. Sedangkan di sini P1 sudah berjalan 2 kali selama 10 detik, berarti di sini sisa 5. Burst time-nya. Nah, setelah P3 dijalankan selama 5 detik sesuai dengan time quantum, yang akan dijalankan kembali adalah P2. Ya, P2 akan dijalankan karena di sini setelah P3 ini berjalan, setelah ya waktu kedatangan seharusnya kan di sini. Nah, di sini sampai 5 berarti seharusnya berhenti di 11, karena ada proses P1 maka dia akan mundur di detik ke-5. Nah, di sini akan berhenti, di sini dia berhenti untuk P2, dia berhenti ke 10. Maka yang dijalankan adalah P2. Nah, dia akan berhenti karena prosesnya sudah selesai, burst time-nya, proses panjang burst time-nya sudah selesai. Jadi sisa 0. Ya. Time quantum yang diberikan 5 second, sedangkan sisa yang burst time yang untuk P2 itu hanya 2, maka yang dijalankan 2. Baru setelah ini yang dijalankan adalah P1 kembali selama 5 detik. Nah, habis. Akhirnya di sini tidak bersisa burst time-nya. P1 sudah habis. Nah, tinggal menjalankan sisa dari P3. Sisanya 3. Ya, sisa 3 berarti dijalankan selama 3 detik. Nah, ini akan bersisa 0. Nah, dari sini mungkin agak membingungkan karena saling bertumpuknya antara waktu kedatangan dan penentuan dalam time quantumnya. Ya. Jadi coba diamati lagi penjelasan ini supaya dapat dimengerti.
sambil melihat simulasi yang berada. Sekarang sudah berjalan, semua prosesnya sudah terwakili, sudah selesai. Tinggal sekarang kita akan mencari waiting time. Waiting time. Nah, waiting time dari P1. Waiting time-nya P1 ini sebanyak, tadi kita lihat ya, ini waiting time P1, dia akan artinya waktu tunggunya ketika untuk menyelesaikan proses ini ya, berarti ada 5 detik ya, kemudian ada 5 lagi ketika P3 berjalan ya, 5, kemudian ada 2 ketika P2 ini berjalan. Nah, jadi di sini P1-nya untuk waiting time-nya ada 5 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 12. Kemudian P2, kita lihat P2. P2 itu waktu tunggunya adalah ini ya, 5, kemudian di sini 5 lagi ketika P1 berjalan, kemudian di sini 5 lagi ketika P3 berjalan. Jadi di sini P2 adalah 5 ditambah 5 ditambah 5. Jangan lupa di sini ada pengurangan. Dikurangi dengan arrival time-nya. Karena ini akan ada keterlambatan di detik keempat. Ada 4 ya datangnya arrival time-nya. Jadi di situ dikurangkan arrival time-nya. Jadi dikurangi dengan 4 sama dengan 15 dikurangi 4 itu 11. Lalu P3. Pada P3 ini waktu tunggunya adalah 15 ya, 0 sampai ke 15. Kemudian sampai proses berikutnya yang tertunda itu adalah ditambah 2 dan 5. 2 dan 5 berarti 7. Nah, artinya di sini P3 untuk waiting time-nya 15 ditambah dengan 7 dikurangi dengan nilai arrival time-nya 7 dikurangi dengan 7 sama dengan 15. Nah, dari sini berarti rata-rata dari waiting time-nya itu sama dengan 38 dibagi dengan 3. Hasilnya 12 ya, 12, bla bla bla. Tuh. Kemudian waiting time sudah ketemu, kita cari TAT-nya, turn around time. Nah, turn around time sama seperti pada pertemuan berikutnya, hampir sama. Nah, di sini turn around time-nya pada P1 adalah mulai dari 0 sampai 27. Berarti P1-nya itu sama dengan 27. Sedangkan P2 ya, itu sama dengan
P2-nya itu berakhir pada detik ke-22. Ya. 22. Berarti 22 dikurangi dengan arrival time-nya. Ya. P2-nya 22 dikurangi arrival time-nya, yaitu berapa tadi? 4, sama dengan 18. Kemudian P3 itu tadi, P3-nya adalah detik ke-30. Detik ke-30 arrival time-nya adalah 7. Ya, P3 ini 30 dikurangi dengan 7 dengan 20. Maka rata-ratanya dalam soal itu tadi itu adalah 27 ditambah 18 ditambah 23 dibagi dengan 3. Ini rata-rata dari turnaround time. Nah, itu tadi penjelasan tentang round robin.